Oke, silakan. Bang Minola, kemarin dari kuasa hukum Sarwenda mengatakan bahwa dia ada rasa kekecewaan karena ternyata pertemuan tanggal 11 dibatalkan dan malah mengajukan gugatan hak asuh anak gitu, Bang. Kalau dari pihak Ruben Onsu sendiri menanggapinya seperti apa sih, Bang? Yang batalkan kan mereka. Yang batalkan kan bukan bukan dari pihak Ruben Onsu, bukan dari pihak abang yang batalkan. Jadi kenapa kecewa? Jadi seharusnya nggak apa-apa. Pertemuan tanggal 11 itu silakan saja. Kan masing-masing pihak itu kan bebas ya untuk menentukan langkah-langkah yang akan dia ambil dalam rangka untuk mempertahankan hak hukumnya. Ya, kalau memang misalnya mereka menganggap bahwa joint meeting itu adalah sebagai salah satu cara untuk bisa menyelesaikan masalah ini, silakan saja. Kenapa mesti langsung mundur gitu loh? Hanya gara-gara ada gugatan hak asuh anak gitu. Dan yang batalkan juga mereka. Kita tetap mengatakan komitmen untuk menjalankan pertemuan di tanggal 11 itu. Tapi kan kuasa hukum S yang mengatakan dibatalkan karena sudah ada gugatan dari pihak Ruben Onsu dan biarlah pertemuan itu nanti dalam mediasi di persidangan saja. Ya, kita mengatakan ya silakan saja. Nah, seharusnya pertemuan tanggal 11 itu nggak usah dibatalkan hanya gara-gara ada gugatan hak asuh anak gitu. Karena nanti agenda yang eh, pertemuan di 11 Juli itu apabila hasilnya memang itu adalah hasil yang eh, dapat diterima oleh semua pihak, itu bisa dibuat secara tercatat dan bisa dibawa dalam mediasi ketika sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sehingga apapun yang menjadi keputusan itu akan dijadikan sebagai keputusan yang eh, sudah ada produk hukum dari pengadilan gitu loh. Tidak lagi hanya produk hukum eh, antara para pihak. Karena kalau produk hukum antara para pihak kan sudah ada tuh di Akta 39 notaris yang buatnya. Para pihak sudah sepakat, tapi kan tidak terrealisasi sebagaimana yang dituangkan dalam Akta 39 tersebut. Nah, padahal kalau berdasarkan ajas fakta sunt servanda dan juga KUH Perdata dikatakan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak itu mengikat berlaku seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Nah, tapi kan tidak direalisasikan. Nah, jadi artinya kami mau ada suatu kesepakatan yang pelaksanaannya itu bisa terukur gitu loh. Ya, jadi oleh karena itu kami tetap melakukan upaya hukum apa yang harus kami lakukan eh, dan kalau memang misalnya tanggal 11 itu ingin tetap dijalankan sesuai dengan undangan mereka ya harusnya dijalankan saja biar eh, kalau memang hasilnya bagus ada titik temu nanti pada waktu persidangan pertama kita akan matangkan, pulenkan lagi apa yang sudah disepakati itu dalam persidangan. Nah, jadi saya kira kan nggak ada hal yang aneh di sini. Ini yang batalkan pertemuan itu mereka, lalu yang kecewa mereka gitu loh. Artinya dia mau menginginkan bahwa karena ada joint meeting itu kita jangan melakukan upaya hukum apapun. Apakah itu yang mereka inginkan? Nah, dan dari pertama kan saya sudah katakan, jangan sampai undangan joint meeting ini adalah sebagai salah satu upaya bagi mereka untuk mencegah kita melakukan upaya hukum yang ingin kita lakukan. Ada yang lain, Tapi Bang, Mbak? mungkin ada alasan nggak Bang untuk selain sulit bertemu anak, poin-poin gugatannya tuh ada apa lagi sih Bang? Kan Mungkin. saya sudah katakan itu. Kalau mengenai masalah hak asuh anak kan sebenarnya kan sudah nggak perlu diperdebatkan lagi. Dari awal kan kita sudah berikan itu hak asuh anak itu kepada ibunya. Seperti yang tertuang dalam Akta 39. Sebenarnya kan sudah final. Hanya pelaksanaannya saja yang tidak sesuai dengan apa yang sudah disepakati. 2 sampai 3 hari anak-anak harusnya berkumpul dalam seminggu bersama dengan Ruben. Nah, jadi selain mengenai masalah hak asuh anak dan juga tentunya jadwal pertemuan, di dalam gugatan kami juga menyampaikan terkait dengan masalah anak-anak ini patut diduga berada dalam lingkungan yang tidak aman, ya. Adanya dugaan eksploitasi anak, anak dilibatkan dalam live TikTok di malam hari dan juga ada hal-hal lain yang tidak seharusnya itu dialami oleh anak yang masih di bawah umur.
Itu yang menjadi materi gugatan kami. Bang, yang tadi berhubungan soal live TikTok itu kan akhirnya kan si S akhirnya diboykot nih Bang di media sosial. Mungkin tanggapan dari Bang Minola sendiri seperti apa? Artinya kan begini, kalau misalnya ada pemboikotan, itu kan merupakan konsekuensi dari apa yang dia lakukan atau apa yang dia sampaikan yang mungkin itu menciderai eh, rasa keadilan atau mungkin ya membuat para netizen itu tidak simpati. Itu kan pilihan bebas ya dari masyarakat untuk melakukan pemboikotan terhadap S ya. Tapi kan ini kan yang kami bicarakan dalam gugatan kami kan ini hanya hal-hal yang berkaitan dengan masalah kepentingan anak saja.